Kagak Allah. Kalau lu terlalu merencanakan lu ke depannya tuh bakal lebih baik kalau begini kalau begitu, lu makin buruk deh. Itu yang gua alami. Dari cara kerja gua juga pemikiran seperti lu deh dulu dan Jakarta. Karena gua tiap pindah kerja gaji gua lebih gede. Bayangkan 2011 temen-temen gua masih kuliah, gua udah beli motor. Niat gua kredit, gak sampai 1 tahun, 5 bulan gue lunasin, dan gue masih bisa beli perhiasan orang tua gue. Berapa gaji gue di Astra kok. Akhirnya apa, gue planning semua pikiran gue lupa posisi Tuhan di mana. Yang penting gue sholat, tapi yang ngejalan hidup itu gue, yang ngejalan kedepannya seperti gimana itu gue yang harus merencanakan, bukan lo. Misalkan Allah gue ajak ngobrol, duduk di sini, bukan lu. Kalau terlalu merencanakan terlalu jauh, bahasa Pak Arif tadi, bukan ranah lu. Dan daripada lu mengalami kehancuran, ini gue menyampaikan karena mungkin ya Allah nggak nyuruh gue pulang supaya gue ngomong ini, atau supaya lu mendengar ini, karena gue ngalamin sendiri. Jangan pernah terlalu jauh memikirkan gimana lu ke depan. Apa billing nggak jelas, ngomong pandemi dapat mobil HP ya, gue nggak mikirin gue dapat apa, gue nggak tahu. Sampai Fitri nanya apa ya 3 tahun ke depan yang kamu, nggak ada. Karena gue juga senang dengan kalimat itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau gue nganggur gini, apa sih yang gue dapat? Gue gini-gini doang, nggak punya apa-apa gini. Ketika gue mulai hijrah atau gue belajar agama lagi dari seperti gue masih kecil, belajar alif bata lagi, iya ya, gue nggak ada sia-sia selama mulai sholat. Gue emang nggak ada tahu apa, tapi sholat gue masih jalan. Emang di awal gue mengharapkan pahala, tapi lama-lama ada Allah melalui seseorang ngomong gue, lu sholat cuma mau dapat surga. Gue gak pernah ketemu orang itu, dan itu teman gue masih kecil, lebih tua dari gue jauh. Lu sholat cuma dapat surga, takut kamu sama neraka. Misalkan lu mati, lu masuk neraka, lu mau nggak? Padahal lu sholat lo, gak mau lah begitu. Ego yang ngomong, gak mau lah. Lah, aneh lu ya. Lu katanya bersujud kepada Allah, lu begini karena Allah, apa-apa lu lillahi ta'ala, bismillah. Lu sekedar ngomong doang, lu gak tahu maknanya, lu gak tahu artinya. Kalau misalkan lu masukin neraka, terus lu marah-marah, kira-kira lu masih cinta sama gua? Kagak. Karena lu takut udah sama neraka. Beda kecuali lu cinta sama Allah, gue neraka, gue tetap cinta sama Allah. Kira-kira Allah membiarkan lu seperti itu? Nggak bakal. Pasti aku pengen ketemu dengan hambaku. Di mana kamu akan ketemu dengan aku? Di surga. Aja guna. Jadi tujuan kayak gua yang gua bahas soal apa-apa tadi tuh, sholat kewajiban segala macam. Jangan terlalu mikir jauh-jauh atau terlalu perhitungan dengan apa yang lu lakuin sih. Kalau lu emang lu nggak bisa, atau lu melakukan sesuatu tapi lu butuh balasan yang sesuai rencana lu, pikiran lu, mending lu nggak usah lakuin. Contoh kerja di sini gue malas nih follow up, gue nggak bakal gue lakuin karena itu udah beda sama hati gue. Misal gue follow up tapi hati gue menolak, nggak ada hasil yang gue dapet. Di sini dikenalkan dengan vibrasi harus baik sama. Oke, kalimatnya doang, kata-katanya berbeda. Tapi di agama sudah dijelaskan, jangan pernah melakukan sesuatu dan itu bikin lu pamrih, lu butuh balasan sesuai. Jangan pernah, itu bikin lu lebih jelek tau. Makin jauh sih gua ya, malah lebih jeru dari apa yang saya baca. Dan memang benar saya dikatakan, kalau kita bahas vibrasi tadi ya, jadi sebenarnya vibrasi itu bukan sesuatu yang
itu memang pure dari dalam diri kita sendiri. Jadi misalkan kita emang ada prakteknya mencoba untuk bahagia, tapi itu nggak bisa. Dan itu pun orang tersenyum, memang hatinya iya, benar. Senyum pun jangan tersenyum kalau disuruh tersenyum. Ini kayak gini misalkan Mas Deka, hatinya lagi nggak enak, tapi Mas Deka tersenyum. Itu sebenarnya vibrasinya bukan bagus. Dan itu terasa, nggak usah gitu. Mas Deka masuk dari ruangan dengan perasaan Mas Deka nggak suka sama saya. Saya dulu di sini ngeliat Mas Deka, tahu, apa sih orangnya? Kayaknya nggak suka sama aku. Ada tendensi, itu kelihatan sekali, itu vibrasi. Dan itu kita diusahakan untuk senyum ini. Nggak bisa. Ya kan, padahal hati kita lagi gerendel nih, vibrasi kita bagus, katanya. Enggak. Cara covernya bagus, karena kita tersenyum. Berarti penerapan mengubah vibrasi ini salah di sini ya. Bisa dikatakan bukan salah. Salah. Penjelasan vibrasinya nggak semudah itu. Ya, susah mengubah vibrasi. Susah vibrasi. Joyful bullshit ya. Joget tiap hari. Ya itu kan yang gue lakuin, gue gak pernah ngikutin. Lagi apaan sih? Orang iki gak pernah bahagia. Apaan sih, lu tahu gue? Isi hati gue lu tahu? Enggak. Cuma, tapi Bang ingat lagi, sekali ada orang yang punya vibrasi bagus, itu bisa menular kepada siapapun yang vibrasinya jelek. Makanya kita berusaha untuk menjadi vibrasi itu, apapun itu. Makanya satu aja ada orang di ruangan yang punya vibrasi yang sangat bagus dalam artian itu akan berubah siapapun di sana. Meskipun bukan dari hati orang yang tidak bagus saat itu. Makanya kebanyakan orang yang lebih baiknya itu orang-orang yang bullshit, orang-orang yang kebanyakan gitu. orang-orang yang dalam artian ya orang-orang yang kayak gitu itu malah sebenarnya dia membawa vibrasi pure yang nggak terlalu mikir suasana ya, kita ya kayak bertindak saat ya apa adanya lah sesudah itu malah vibrasi mereka pure rata-rata seperti itu. Aku ingin berbagi kisah. Silakan. 15 menit ya. Ini boleh kali ya? Oke. Shit, Jadi- serius cu. Setengah 10. Ya ampun, sejam, setengah 11 sampai rumah. Tai. Ada ulama namanya Hatim Al-Asom. Beliau itu termenung, udah mau mendekati haji, musim haji. Beliau termenung, ditegur sama anaknya, umur 6 tahun. Bapak melamun, sedih, mikirin apa? Bapaknya Hatim jawab, aku mikirin haji Pak. Anaknya bilang, 6 tahun. Umur 6 tahun. Mbak malah itu mau kalian. Nang lah. Jangan nih, Hatim Al-Asom. Bah, terus kenapa kalau mikirin haji kok sampai gelisah? Aku nggak punya bekal, dan itu nggak masalah. Aku nggak punya bekal, aku berangkat, aku bisa tawakal pada Allah. Tapi ibumu dong. Kalau aku ninggalkan ibumu, ibu pasti uring-uringan, marah-marah karena aku pergi nggak ngasih bekal, nggak ngasih apa-apa. Dia akan marah-marah. Anaknya yang umur 6 tahun bilang, "Bah, Pak, tawakal ala Allah. Wes tawakal pasrah ke Allah. Soal ibu biar aku yang meyakinkan." Wes yang yakinkan ibumu. Bilang, "Bu, Bapak mau haji." Ibunya bilang, "Bu, kalau Bapak mau haji, siapa yang ngasih makan kita? Kita ini nggak kerja." Memang di Timur Tengah istri nggak kerja kan, tulang punggung suami. Bapakmu kalau pergi, kita makan apa? Kita nggak punya apa-apa. Bah, Bu, biarkanlah. Tanya anaknya, umur 6 tahun. Umur 6 tahun tanya. Kisah nyata ya. Nyata, ulama Hatim Al-Asom umur 6 tahun tanya, Bu, Bapak ini pemberi rizki atau yang memakan rizki? Umur 6 tahun anak. Ibunya jawab, Wali itu 6 tahun. bapakmu itu pemakan rizki. Siapa pemberi rizki, Bu? Allah. Biarkan si pemakan rizki pergi, pemberi rizki tetap ada. 6 tahun. Setelah mangguk-mangguk ibunya, Pak, silakan budal. Ibu ACC budal. Seneng. Imam Ahmad Hatim Al-Asom ini stres bukan karena nggak bawa bekal berangkat haji, Enggak sama. tapi istrinya kewajiban, tertahan kewajiban. Si diridoi berangkat beliau. Tawakal, nggak punya bekal apa-apa.
berangkat rombongan nunggu kafilah. Emang adatnya Timur Tengah ya nunggu rombongan, berangkat rombongan. Di tengah perjalanan, ketua rombongan disengat kalajengking. Ada tabib ada segala macam nggak bisa nyembuhin. Si ketua kelas apa? Si TL ya, tour leader ya. Berteriak, "Tolong carikan orang yang bisa menyembuhkan. Siapa di sini?" Teman-temannya bilang, "Nggak ada yang bisa menyembuhkan. Tapi aku melihat ada orang kok kelihatan soleh, kok beramal. Coba mungkin dia bisa menyembuhkan." Dipanggil Imam Ahmad Hatim Al-Aswad. "Anda bisa menyembuhkan?" Saya tak coba. Bismillah. Sembuh. Si TL bangga, bersyukur karena engkau telah menyembuhkanku. Perjalanan dari sini ke Mekah, fasilitas selama di Mekah, pulang aku ongkosin. Imam Ahmad langsung bilang, "Ya Allah, aku memang gak pernah ragu kepadamu. Sekarang aku tidak punya bekal, engkau berikan bekal dengan caramu. Maka sekarang buktikan ketidakraguanku ini kepada istriku." Istrinya masih ragu nih kan. Wes, si Imam Ahmad wes aman wes. Lah istrinya ini yang ditinggalkan. Hari pertama si aman, hari kedua mulai kelaparan, hari ketiga nggak ada apa-apa, marah ke anaknya. "Bu, Cong, nih sekarang kita kelaparan, nggak makan apa-apa, nggak ada sisa apa segala macam. Ini semua gara-gara kamu ngasih izin bapakmu. Sekarang kita mau makan apa?" Anaknya ketawa, umur 6 tahun ketawa. "Kamu, Bu, jenengan bilang bapak ini pemakan rezeki. Kita punya pemberi rezeki, kenapa?" Anaknya ketawa, nggak nangis, karena kelaparan. Saat itu juga ada yang ngetok pintu, tok. Dibuka, "Nggih, nopo? Saya adalah ajudan dari khalifah." "Loh, ada perlu apa?" "Saya cari-cari di sini, saya nyasar. Rombongan khalifah nyasar, haus, numpang minum. Saya cari-cari air nggak dapat, saya nemu rumah ini. Apakah punya air?" Ya Allah, si ibu ngedumel. Sudah tahu kelaparan, ditinggal suami, ada orang minta air. Ya, dikasih. Si khalifah minum, airnya segar luar biasa. Bersyukur, siapa yang punya air ini? Ibu itu. Kasih semua harta. Kalau raja itu biasanya, "Ini aku punya sabuk emas. Siapa yang mau niru aku?" Penasihatnya niru semua. "Saya juga." Kumpulkan semua, kasih ke ibu itu. Jadi sabuknya raja, di saat penasihat niru semuanya. Kasih apa yang barang berharganya taruh semua, jadi bejibun semuanya dikasih ke si ibu itu. "Bu, ini, apa ini?" "Ini rasa syukurnya raja dan para penasihat. Itu kalau dinilai tidak akan habis sampai mati si ibu ini." Melihat itu anaknya yang 6 tahun nangis. Kaget ibunya, "Bajong, tadi kita kelaparan kamu ketawa, sekarang kita dapat rezeki banyak kamu nangis. Kenapa?" "Bu, lihatlah, manusia karena kita tolong, ya balasnya luar biasa. Manusia, lalu bagaimana dengan Allah, Bu? Kita menilai ini pemberian manusia itu raja, ini Allah yang ngasih." Nangis ya, 6 tahun. Nggak tahu ini apa hikmahnya, silakan cari sendirilah. Itu ya. Gue mau nanya tadi poin untuk Dek apa? Keyakinan dia yang bener ini ya. Keyakinan. Bukan Dek. Harus kamu pasrah dan Iya. masa depan nggak ada yang tahu. Ya, Iya. kamu lakukan apa yang menurut kamu itu benar di jalan Allah. Kamu ikhtiarkan untuk selanjutnya ridhoilah. Karena ini suka kebalik Dek. Biasanya orang, "Ya Allah, ridhoilah aku, ya Allah, ridhoilah hamba, ya Allah, ya Allah." Salah. Nah ini Ridhoilah Allah, maka Allah akan ridho. ini ayat yang Mas Bang Billy suka juga aku suka. Dan itu ayatnya benar, tapi pengamalannya salah. Iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Aku menyembah kepada Allah dan aku minta tolong. Kenyataannya minta tolong sih, nek digabulkan baru menyembah. Itu kenyataannya. Makanya dulu aku awal-awal kurang closing sedekah. Apa ini Mas? Ini bertelur. Sih, wis closing, kurang bertelur kan. Maksudnya nanti pecah telur. Jadi iya kena budu, iya kena stain. Sekarang orang-orang itu iya kena stain, iya kena budu. Iya Ustaz, iya. Ya Allah, aku kalau keterima ini
aku akan Aku puasa kawali. apa, aku akan sedekah apa. Itu kewali ayatnya itu. Aku ditegur sama pidato apa ceramah itu salah itu, iya salah. Sedekah dulu, baru minta. Ini kan minta dulu, kalau diterima Baru sedekah. main itu bergambling dengan Gambling kan tuh. jangan bergambling dengan Tuhan. Oke, closing. Kesimpulan tadi. Oke, kesimpulannya Mas Deka alhamdulillah sudah ada jawaban. Alhamdulillah lebih dalam malah dari yang Lebih dalam dari yang didengar. Alhamdulillah, syukurillah. Berarti insya Allah apa Kayak yang kita mohon maaf ya, bicarakan ada ini penyampaian gue yang agak sedikit menyimpang mungkin karena gue nggak punya dasar syarat yang kuat. tidak ada sama. Kita sama Sama. kita semua awam Kita semua semua, sama. ya kan? Jadi alhamdulillah insya Allah pertemuan bincang-bincang kita kali ini berkah. Amin. Terima kasih. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.